Waalaikumsalam. Masuk masuk. Silakan duduk. Kelihatannya kayak capek gitu. Habis olahraga lu biasa. Olahraga, Ya. olahraga di mana? Di lapang. Olahraga sendiri atau mata pelajaran? Tadi udah mata pelajaran, terus olahraga main bola. Oh, lagi jam kosong? Enggak, tadi kan habis olahraga terus. Oh, Ya lanjut. masih ada lah ya. Ada Ya, waktu cuman sedikit. ya ingin kesini dulu ingin. Ya. Kenapa kelihatannya kayak cemas gitu? Iya Bu, jadi kesini tuh ingin cerita ibaratnya kayak gitu cerita. ya. Boleh. Silakan duduknya yang nyaman dulu. Udah nyaman? Udah. Jadi kenapa nih, ada apa? Jadi tadi saya bukan telat dari pagi tuh, terus kayak nggak tenang kayak tuh sampai awal pun ya dimarahin mah enggak, cuman ya diomelin lah gitu di sama guru gitu, cuman bawaannya tuh nggak tenang gitu. Diomelinnya juga ya sebenarnya kayak nyuruh jangan telat lagi doang, cuman tapi sayanya deg-degan terus ya terus. Jadi kan saya olahraga juga kan, sebenarnya saya hobi olahraga tuh ya. Kirain bakal ini ngurangin gitu, saya udah ngelakuin hobi saya itu, tapi ya masih cemas ya. Kalau boleh tahu kenapa kesiangannya? Ya telat ya, kesiangannya bangunnya juga emang kesiangan sih bangunnya. Terus ditambah siap-siapnya juga kurang siap. Ngomong-ngomong, ibu belum kenal sama siapa ini? Ibu mah lupa kan. Ajam Bu, kayak Ajam ya. Ada Ajam udah kenal ibu? Udah. Nah udah. Ya udah, kalau misalnya kayak gitu berarti ada Ajam datang ke sini lagi mau menceritakan suatu masalah yang dialami oleh ada Ajam. Tapi sebelum itu Ade udah pernah ikut proses konseling sebelumnya? Belum, baru kali ini. Kalau misalnya kayak gitu, ibu mau jelasin sedikit dulu proses konseling itu apa, supaya ada aja nanti bisa tahu kalau misalnya pada saat proses konseling itu seperti apa dan kayak gimana. Nah, jadi proses konseling itu bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli saat konseli mengalami masalah. Apa ada aja mengerti itu konsel itu apa, konselor itu apa? Nah, di sini konselor itu ibu dan konseli itu ada Ajam sendiri. Nah, pada proses konseling ini juga terdapat beberapa asas yang harus dipatuhi. Nah, yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan. Jadi di sini Ade tidak perlu khawatir kalau misalnya masalah Ade bakal diketahui oleh orang lain. Kalaupun orang lain atau guru-guru lain tahu, itu pun harus atas izin Ade sendiri. Yang kedua itu ada asas keterbukaan. Nah, Ade di sini boleh menceritakan semua permasalahan yang dialami Ade secara terbuka kepada ibu, jangan ada yang ditutup-tutupin ya. Nah, yang ketiga yaitu ada asas kesukarelaan. Ade datang ke sini atas sukarela Ade sendiri tanpa paksaan siapapun. Apakah Ade datang ke sini atas sukarela Ade? Ya, kalau misalnya kayak gitu, berarti semuanya sudah terlaksana ya. Dan ada lagi satu yaitu kontrak waktu. Di sini kita melakukan proses konseling selama 45 menit. Apakah Ade setuju? Setuju. Baik, jika kalau misalnya ya, tapi nanti kalau misalnya masuk kelas izin dulu kan Bu? Oh iya boleh. Boleh kalau misalnya nanti Ade mau izin dulu dan mau dilanjut minggu depan atau besok juga boleh. Kalau gitu sekarang Ade boleh menceritakan masalahnya kepada ibu yang lebih jelasnya seperti apa supaya ibu paham apa yang dialami oleh Ade. Jadi semalam tuh ini sih Bu, susah tidur ya, nggak tahu apa yang dipikirin tapi susah tidur sih. Nah terus kan saya tidur tuh cukup larut lah Bu, sekitar jam 1 atau jam 2. Nah terus saya tuh bangunnya tuh udah jam setengah 6 Bu. Jam setengah 6 kan itu belum mandi, belum sarapan. Orang tua pun ya mungkin kalau bapak udah berangkat sih, udah keburu berangkat, dan ibu tuh lagi beres-beres rumah. Terus
Ya saya tuh siangan tuh bangunnya juga tiba-tiba gitu, dikirain mungkin sakit tapi saya sebenarnya nggak sakit. Nah terus saya tuh belum nyiapin juga eh, kayak buku-buku pelajaran buat hari ini tuh, waktu dari semalam tuh saya nggak nyiapin. Nah terus saya tuh siap-siap, udah siap-siap ya, itu beresnya sekitar jam 6 lebih 15 lah, saya udah siap berangkat sekolah. Cuman ya ditambah saya pakai sepatu kayak gitu kan, itu juga butuh waktu. Pokoknya sampai salam gitu sama ibu tuh kayak setengah 7 ya baru berangkat. Kan di situ udah telat, udah nggak enak sih, perasaan hati juga udah telat gitu ya. Nah ternyata benar di jalan pun macet lagi, nggak biasanya saya juga kayak gitu. Nah terus waktu awalnya biasa aja, cuman waktu udah lihat jam tuh jadi kayak deg-degan lagi, wah telat nih kayak gitu. Nah udah sampai sekolah kan gerbang udah ditutup tapi masih ada guru di depan yang nyambut kan, Pak Agus ada tadi nyambut. Nah, Pak Agusnya tadi ya ngomelin, bukan ngomelin ya, sebenarnya emang sayanya juga salah, emang telat, tapi setelah diomelin itu saya jadi deg-degan banget. Tanpa ancaman tanpa apa bu, Pak Agus emang ngingetin doang gitu, nanti besok jangan telat lagi. Tapi saya kayak deg-degan, saya takut gitu, takut telat lagi atau takut kayak gimana gitu. Nah sampai tadi pelajaran pun saya nggak fokus, saya nggak bisa apa ya, ibaratnya banyak bengongnya lah gitu, nggak memperhatiin guru gitu, dikit-dikit bengong, ya lagi pelajaran gitu, terus nggak fokus lah. Sampai tadi kan jam ketiga tuh olahraga, tadi materi dulu sedikit, terus kayak udah materi kan langsung bebas, bukan bebas sih maksudnya, ya olahraga bebas gitu, sana ke lapang, saya ke lapang sama teman-teman. Saya berharap tuh saya main bola kan tadi di lapang main bola, berharap tuh tadi ya hilanglah pikiran saya tuh, jadi tenang lagi, tapi nyatanya sekarang sampai masih resah. Dan saya tuh ingat ya ada ruangan BK tuh, katanya BK itu tempat curhat lah ibaratnya kayak gitu kan dari sekolah tuh. Saya ya nyoba juga pertama kali, terus ya gini lah kayak ibu. Dari masalah itu apa orang tua adek tahu kalau misalnya adek punya masalah sering terlambat kayak gini? Enggak sih bu. Kalau teman-teman sendiri? Ya enggak ada yang telat. Kalau telat sih udah nggak terlalu sering sih bu, tapi setiap telat pasti kayak gini ya, termasuk hari ini. Tapi untuk hari ini ini Lebih cemas. lebih cemas ya dari biasanya. Biasanya kalau misalnya adek telat, hal apa sih yang guru mata pelajaran itu lakuin kalau misalnya ada lagi telat? Ya paling diomelin gitu Diomelin. aja ya. Gak pernah sampai kayak gimana gitu? Kalau diancam nggak pernah sih bu. Kalau ya diomelin pun ya, kalau dimarahin pun saya kan nerima gitu karena emang sayanya telat. Tapi kalau sampai diancam kayak gitu ya enggak sih, nggak pernah. Nah dari masalah itu apa ada efek tersendiri kepada diri adek? Kayak misalnya tadi kan udah disebutinnya sulit fokus kayak gitu. Nah biasanya apa sih yang adek lakuin kalau misalnya lagi mata pelajaran nih? Adek kan udah ngerasa kayaknya nggak fokus nih. Nah buat mengalihkan itu adek biasanya ngelakuin apa? Saya biasanya ke kamar mandi ya bu. Ke kamar mandi. Ya izin ke toilet gitu, saya cuci muka gitu, terus nyarmin gitu kan, ngaca diri gitu sambil di dalam hati ngobrol, kenapa tuh gitu kayak gitu. Terus kalau misalnya udah dari kamar mandi biasanya ngapain? Oh udah ke balik lagi Balik ke lagi ke kelas ya, tapi di kamar mandinya emang lama sih bu, maksudnya kayak nunggu dulu damai lah gitu ya. Terus kalau misalnya udah dari kamar mandi nih, terus ke kelas, apakah balik seperti biasa, fokus lagi apa tetap sama aja? Ya dibilang tetap enggak, tapi dibilangin fokus enggak juga kan, jadi cuman ngurangin cemasnya tuh
sedikit gitu. sedikit lah ya, jadi asalnya bengong banget gitu, tapi sekarang mah yang enggak bengong cuman tetap nggak bisa fokus gitu dah. Berarti masalah itu pun agak menghambat ke pemahaman pelajaran Ade dong? Iya betul ya, sampai saya juga kalau misalkan kan hari itu telat tuh, saya waktu pulang sekolah tuh malamnya saya belajar yang tadi gitu, yang tadi itu materi apa sih, nah saya ulangi lagi secara sendiri ya, soalnya kan takut juga sih itu ya, takut penilai ngaruh kan. Ya saya juga dari dulu tuh berusaha kayak nutup-nutupin biar kejadian ini tuh nggak diketahui sama orang tua gitu. Apa tuh alasannya? Ya biar biar nilai saya tuh nggak turun gitu ya, minim kayak kalau turun pun nggak turun banget, kalau orang tua tahu kan nanti malah ditanya gitu, maksudnya kenapa telat terus gitu kan. Saya sebenarnya saya itu selalu bilangnya belum telat, tapi sayanya sambil seribu gitu ya, kayak gitu gitu. Baik. Nah, dari cerita yang Ade ceritakan kepada ibu sudah menyimpulkan jika Ade mengalami kecemasan yang emang cukup berat sampai mengganggu kepada kefokusan belajar sampai pemahaman pelajaran mata pelajaran Ade. Nah, di sini ibu akan membantu masalah Ade menggunakan dua teknik. Nah, yang pertama itu ada teknik scaling question, dan yang kedua itu ada miracle question. Nah, buat teknik yang pertama yaitu scaling question. Nah, Ade tahu nggak scaling question itu apa? Nah, jadi scaling question ini penskalaan emosional Ade. Nah, Ade bisa menggambarkan dengan skala 1 sampai 10, di mana 1 itu skala yang terendah dan 10 itu merupakan skala yang tertinggi. Nah, kalau miracle question yaitu keajaiban permasalahan yang dialami konseli pada masa depan jika masalah konsel ini tidak ada. Nah, jadi sekarang ibu bakal menerapkan dulu yang pertama yaitu scaling question. Nah, kalau misalnya digambarkan nih dari kecemasan Ade dari 1 sampai 10, angka berapa sih yang menggambarkan kecemasan Ade sekarang? Kalau sekarang sih ada di 7 sih Bu. Ada di 7. Baik, kalau misalnya 7 tuh udah lumayan cukup tinggi ya, karena udah mau mencapai ke angka 10. Nah, Ade pun dari tadi kelihatannya emang cukup masih agak tegang dan cemas. Sekarang ibu akan mencoba menenangkan Ade dulu, mencoba buat relax supaya Ade juga bisa nyaman. Nah, baik, sekarang Ade duduk yang nyaman. Nyender gitu Bu atau gimana? Bebas, senyamannya Ade. Oh, maaf dulu gitu. Ade Nyender boleh Bu? boleh. Udah cukup nyaman? Sekarang coba tarik nafas pelan-pelan, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan lagi, tarik nafas lagi, hembuskan lagi. Nah, terus sekarang coba tangan Ade ke depan, julurkan ke depan, lalu gerakan jari-jarinya secara rileks. Rasakan kerileksan dari pergerakan ini. Nah, baik. Sekarang coba tarik nafas lagi, hembuskan lagi. Nah, sekarang julurkan tangan Ade ke samping kayak tadi. Si Ibu maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Gerakan lagi jarinya. Rasakan lagi serileks mungkin badan Ade supaya Ade tidak merasakan cemas lagi. Terlalu relax Bu jadi. Maaf ya ini. Bu ya. Ya, nggak apa-apa, cukup. Coba tarik nafas lagi sekali lagi, hembuskan lagi. Gimana? Cukup relax apa masih? Kalau relaxnya sih jadi relax, cuman masih kayak kepikiran kayak gitu. Masih kepikiran. Coba sekarang ibu nanya dari skala 1 sampai 10, rasa relax Ade dan rasa kecemasan Ade sekarang ada di angka berapa? Kalau relaxnya sih
di angka 9 lah mungkin, atau 8 lah. 8. 8. Kalau untuk kecemasannya sih ya nurun sih cemasnya, cuman tetap kepikiran gitu. Kalau cemasnya masih di angka 5 mungkin. Di angka 5. Ya. Sekarang ibu ingin nanya, Ade ingin merubah skala itu menjadi angka berapa? Ya, inginnya sih saya mah kan ngambil keputusan yang paling pahit lah ya, yang minimal mah ada di 3 pun gak apa-apa gitu, tapi kalau keinginan mah sampai 0. Baik, kalau misalnya Ade sekarang masih merasa kepikiran, ibu mau menerapkan lagi satu teknik, yaitu miracle question. Sekarang Ade duduk lagi yang nyaman, pejamkan mata Ade. Nah, sekarang di sini coba bayangkan dari Ade memulai hari, dari bangun tidur, siap-siap dan mau berangkat ke sekolah itu dengan nyaman, dengan santai, dengan rileks, tanpa ada rasa terburu-buru, dan Ade nyampe ke sekolah pun dengan tepat waktu, tanpa telat atau dimarahin guru, dan Ade di kelas itu dengan proses belajar yang lancar, fokus, materi yang guru terangin Ade paham. Bayangkan semua itu, dan bayangkan jika Ade melaksanakan itu tuh tiap hari, dan apa yang Ade rasain dan apa yang Ade dapatkan dari keuntungan kalau misalnya Ade tuh menjalankan keseharian itu dengan teratur, tanpa ada kayak rasa cemas sekarang, tanpa harus ada rasa takut karena nanti dimarahin guru, atau takut bilang kepada orang tua kalau misalnya ada telat. Bayangkan semua itu, bayangkan jika permasalahan-permasalahan itu sudah tidak ada dalam diri Ade, dan Ade menjalankan hari yang cukup teratur dan cukup buat Ade nyaman. Bayangkan sampai Ade rileks, sampai Ade merasakan, wah kayaknya enak ya jalanin kayak gini, tanpa harus merasa terburu-buru dan tanpa harus ada rasa cemas. Sudah? Cukup? Boleh buka matanya. Nah, dari tadi Ade sudah membayangkan bahwa permasalahan itu tidak ada, dan membayangkan kalau misalnya Ade menjalankan keseharian dengan nyaman dan rileks, tanpa ada rasa cemas, rasa takut. Apa yang Ade rasakan dan apa yang Ade pikirkan? Ya tenang sih Bu, jadi Tenang, enggak cemas. Nah, jika kayak gitu berarti Ade sudah merasakan benefit dari kalau Ade tuh gak terlambat. Nah, Ibu mau nanya, menurut Ade dari permasalahan yang Ade alami ini, solusinya apa sih? Bingung saya juga ya Bu kalau solusi. Ya karena saya belum pernah sih, maksudnya kayak sampai benar-benar rileksnya gitu, saya nggak pernah, kecuali ya ditidurin aja gitu. Walaupun ditidurin juga tetap bangunnya mah tetap ala kepikiran lagi, tapi solusi terbaiknya saya juga belum nemu tuh. Ya mungkin kayak gini pun sudah kerasa gitu, maksudnya saya ngobrol sama ibu terus dikasih saran sama ibu dengan segala hal gitu ya, jadi sama ibu dia saya ya cukup relax terus. Tapi Ibu mau nanya nih, salah satu alasan yang membuat Ade terlambat, apakah ada kayak misalnya Ade tuh malamnya tuh sulit tidur, atau ada kegiatan yang dilakukan tiap sebelum tidur sehingga membuat kayak tidur itu nanti larut, atau seperti apa? Enggak sih Bu, cuman ya ada kepikiran lah, saya juga nggak bisa ngomongin gitu ya Bu, kepikirannya karena apa, tapi itu yang bikin saya jadi susah tidur gitu Bu. Kalau Ibu boleh tahu nih, masalah itu tuh merupakan masalah pribadi atau masalah dengan orang tua atau bagaimana? Masalah kayak personal sih Bu, jadi antara saya dengan
ya ada lah gitu maksudnya. Nah, berarti permasalahan itu cukup mengganggu Ya. jam tidur adek. Kenapa adek tidak mencoba menyelesaikan permasalahan itu? Nah, sebenarnya ibu sebenarnya itu udah lama beres, tapi tetap ya suka tiba-tiba kayak kepikiran, tapi kadang-kadang juga enggak gitu. Kalau misalkan saya misalnya nih Bu, saya belajar sampai ketiduran, nah itu kan nggak kepikiran gitu. Tapi kalau saat saya belajar tuh sudah nih belajarnya main handphone, nah, terus main handphone kan nggak ngantuk-ngantuk Bu, terus saya mau maksain tidur, nah di situ kan ada kayak pikiran kemana-mana ya Bu. Nah seperti itu, dari situ mulai ada pemikiran kayak gitu, dibangun setelah lagi gitu. Kalau seperti itu, adek ibu sarankan ya, adek jika permasalahannya memang sudah selesai tetapi adek masih kepikiran sampai saat ini, coba adek menyibukkan diri supaya seperti tadi kan adek melakukan belajar, adek nggak ingat, tapi kalau misalnya adek udah belajar adek ingat lagi. Nah sebisa mungkin adek sibukkan diri adek supaya pikiran-pikiran yang negatif itu tidak mengganggu jam tidur adek atau tidak mengganggu pikiran-pikiran adek kayak gitu. Nah, ada juga bisa coba dengan solusi yaitu kayak ngejadwal waktu. Ada harus tidur jam berapa, ada harus melakukan pekerjaan ini kapan, supaya ada itu emang sudah terstruktur aktivitasnya, supaya tidak ada celah untuk memikirkan hal-hal yang negatif dan hal-hal yang cukup mengganggu aktivitas ada sendiri. Seperti itu. Kalau untuk itu apakah ada siap untuk mencoba di keseharian ada apa kayak gimana? Ya nanti saya coba Bu, jadi kayak bikin schedule gitu kan ya Bu. Ya bikin schedule, jadi ada sudah menata dari sebelum tidur hingga nanti tidur lagi, ada sudah tahu apa yang harus ada lakukan, dan supaya kayak gak ada celah buat ada memikirkan masalah yang ngebuat diri ada tuh down atau seperti kayak cemas atau kayak gimana. Ada bisa melakukan kayak kesenangan ada tuh apa, hobi ada apa, kayak gitu. Itu kayaknya cukup membantu untuk ada berpikiran tenang dan positif. Siap, nanti saya bikin schedule. Baik, tadi kan Ibu sudah kasih solusi dan ada juga sudah mencurahkan semuanya. Apa kira-kira kecemasan Ade berubah? Berubah sih Bu, untuk kecemasannya berubah. Kalau Ibu boleh tahu dari 1 sampai 10 itu menggambarkan berapa sekarang? Sekarang udah relax sih Bu ya, di angka 3 pun ada gitu. Di angka 3 sudah ada. Ya. Karena udah cerita sama ibu, terus ibunya juga udah ngasih solusi kayak gimana, kayaknya juga jadi kayak bikin, nah ini yang saya mau tuh kayak gitu. Baik, apa ada masalah lagi yang ingin diceritakan atau bagaimana? Sementara cukup Bu ya. Sementara sudah cukup. Baik, jika sudah cukup dan masalah ada sudah merasa relax kayak gitu, dan gimana kalau misalnya proses konseling ini kita akhiri saja? Nah ya boleh tuh. Beneran sudah udah cukup? Udah cukup, nanti kalaupun mau cerita lagi nanti tinggal. Ya boleh. Kalau misalnya nanti ada merasa cemas lagi atau ada mengalami masalah lagi dalam diri Ade jangan sungkan untuk datang lagi kepada ibu untuk menceritakan permasalahan semuanya. Siap Bu. Ya, kalau misalnya kayak gitu, semoga sukses, jalani hari seperti biasanya, ceria, Ade nggak boleh kepikiran apa-apa lagi ya. Siap, amin. Ya jadi Bu, saya langsung ke kelas lagi ya Bu. Aku makasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Bu izin Bu. Iya. Assalamualaikum. Semangat ya. Ya Bu. Waalaikumsalam.